Kasus kali ini terjadi di Kalimantan Timur. Sesosok jasad ditemukan di kandang buaya, jadi viral di sosial media. Ternyata dihabisi tetangga kontrakannya sendiri. Bumi perkemahan di Berau, Kalimantan Timur dikejutkan dengan adanya seorang pengunjung yang menemukan sesosok jasad tak bernyawa tergeletak di kandang buaya. Ramai pengunjung di penangkaran buaya tersebut, namun kini penangkaran tersebut sudah tak terurus. Banyak pohon-pohon dan ilalang hingga membuat orang-orang datang ke sana hanya untuk melakukan sesuatu yang tak benar. Tempat ini pun akhirnya dijadikan lahan batu bara. Di tanggal 28 September 2023, seorang pemuda dengan kedua temannya sedang berjalan-jalan di penangkaran. Namun nampaknya dikagetkan dengan sesosok jasad yang sudah tak bernyawa. Pemuda itu pun langsung lapor kepada pihak keamanan dan langsung diteruskan lapor kepada pihak kepolisian. Saat itu pemuda tersebut pun memvideokan hingga viral di sosial media. Para warga berdatangan dan melihat. Ternyata saat sudah viral ada seorang warga yang mengenali jasad tersebut. Warga tersebut menyebutkan kalau jasad tersebut yang ditemukannya adalah seorang wanita yang tinggal di Teluk Bayur. Wanita tersebut bernama Tina, ngontrak di salah satu tempat dekat kontrakannya. Tina sendiri tinggal di kontrakan tersebut sendirian karena sudah pisah dengan suaminya. Bukan tanpa alasan warga tersebut mengenali Tina karena ternyata terdapat ciri-ciri yang mudah dikenali, yaitu tato Tina sendiri. Bahkan menurut warga yang mengenalinya, dirinya masih bertemu dengan Tina beberapa hari lalu dan Tina masih baik-baik saja. Tetangga Tina pun memberikan keterangan saat pihak kepolisian menanyainya, hingga akhirnya jasad Tina pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini. Menurut hasil otopsi sendiri, Tina dianiaya hingga tak bernyawa, dirinya dicekik, bahkan kondisinya dibuang ke kandang buaya tersebut setelah tak bernyawa. Pihak kepolisian bekerja keras untuk menyelidiki kasus ini. Meskipun bukti-bukti tak banyak, pihak kepolisian menginterogasi banyak saksi dan akhirnya ditemukan satu pelaku yang ternyata tetangga kontrakan Tina sendiri. Pihak kepolisian melakukan pencarian kepada pelaku. Di tanggal 30 September 2023, pelaku diamankan di Kutai Kartanegara, Samarinda setelah kabur dari Berau. Pelaku tersebut bernama Yono, berusia 22 tahun. Satu kontrakan dengan Tina yang kamarnya tak jauh dari Tina. Pelaku yang kabur dengan kapal saat itu setelah melakukan kejahatannya kepada Tina. Akhirnya kronologi pun diceritakan oleh pelaku. Menurut Yono, malam itu dirinya pesta miras di kontrakannya dengan teman-teman lainnya. Tak terkontrol dan berisik hingga akhirnya tetangga lain tak suka dan Tina menegur dirinya. Karena kondisi Yono sendiri sudah mabok saat ditegur oleh Tina, Yono pun tak terima. Bahkan Yono dalam hatinya akan segera menghabisi Tina. Setelah teman-teman Tina pulang, akhirnya Yono yang kesal karena merasa terganggu pun akhirnya datang ke kamar Tina. Di kontrakan Tina itulah terjadi sesuatu. Yono yang mengetuk kamar Tina saat Tina keluar langsung menyerang Tina dan mencekiknya, melakukan penganiayaan dan hingga akhirnya Tina tak bernyawa. Yono sendiri cukup kaget saat melihat kalau Tina tak bernyawa. Di awal, Yono hanya ingin memberikan pelajaran. Namun karena dirinya takut hingga akhirnya Yono pun mencari cara. Karena dirinya pun merasa takut, akhirnya Yono mencari cara untuk menghilangkan jasad dari Tina. Yono membawa Tina dengan motornya, bahkan ditalikan oleh sarung. Saat itu Yono hanya berpikir tempat yang aman untuk membuat jasad Tina. Pernah bekerja di salah satu penangkaran buaya, akhirnya Yono pun membuang Tina di tempat tersebut tanpa ada orang yang tahu. Bahkan saat melakukan pun Yono benar-benar sendiri dan tak ada yang tahu kalau Yono melakukan tindakan kejahatan ini kepada Tina. Usai melakukan tindakan kejahatan kepada Tina, dirinya pun langsung kabur ke Kutai Kartanegara. Meski tak ada uang, dirinya menaiki kapal tanpa membeli tiket. Yono bahkan mengaku dirinya tak mengenal Tina sama sekali. Tahu kalau Tina satu kontrakan dengan dirinya, namun tak kenal bahkan apalagi tak dekat. Yono mengaku dirinya saat itu memang sedang tak sadar dan hilap saat ditegur melakukan minum-minum dengan teman-temannya. Yono yang merasa tersinggung bahkan kebahagiaannya terganggu hingga akhirnya memilih menghabisi Tina. Saat dirinya sadar dari mabuknya, dirinya pun menyesal dan kini hanya bisa meminta maaf kepada keluarga Tina. Dan Yono pun mengaku kalau dirinya siap bertanggung jawab dengan semua hukuman yang akan diterimanya. Menjalani persidangan beberapa kali usai diamankan, akhirnya Yono pun mendapatkan vonis hukuman 20 tahun penjara. Keluarga dari Tina pun tak menyangka Tina yang memang dikenal baik, ramah, tak punya masalah, tiba-tiba harus berpulang karena dirinya menegur orang yang memang salah. Setelah otopsi, Tina dikembalikan kepada keluarganya. Bahkan saat Tina dimakamkan pun banyak orang datang mendoakan Tina. Teman-teman kontrakan Tina lain menyebutkan pun saat itu tak hanya Tina yang terganggu dengan perlakuan Yono saat mabora, namun teman-teman lain di kontrakan pun kesal kepada Yono. Saat itu hanya Tina yang berani marah-marah kepada Yono dan akhirnya terjadi hal seperti ini. Bahkan para tetangga lainnya pun menyebutkan Yono kerap mencari masalah dan punya banyak masalah di kontrakan tersebut.
Namun nampaknya berbeda terbalik dengan Tina yang memang aman-aman saja, tak pernah ada masalah. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.